dan saya berharap malam ini kita dapat mendiskusikan itu, dan terutama akan ada deskripsi success story penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan dari Pak Reza Herawardana. Ini menjadi sangat penting buat kita semuanya. Dan kalau dalam perspektif psikologi, ya, saya kebetulan memang menggandrungi pemikirannya Carol S. Dweck, ya. Beliau ini membagi mindset menjadi dua, ada fixed mindset, ada growth mindset. Ya, bagi mereka yang fixed mindset tentunya sangat berbeda dengan growth mindset. Kalau mereka yang berpikiran growth mindset, ya, saya berharap nanti Bang Taufik Pasya juga dapat mendeskripsikan tentang growth mindset ini. Ini biasanya orang yang memiliki optimisme, orang yang memiliki kemampuan menghadapi sebuah tantangan, orang yang selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu pasti ada solusinya. Tapi tentunya, ya, saya tidak menjudge bahwa mereka yang menolak penyelenggaraan pemilu di masa pandemi ini bukanlah orang yang growth mindset. Tapi penting untuk kita diskusikan bagaimana dalam perspektif neurologi agar kita dapat berpikir yang benar dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan kita ketahui bahwa Perpu nomor 21 ya, nomor 2 tahun 2020 ya, khususnya di pasal 200A ya, ini sudah ditetapkan bahwa bulan Desember, khususnya tanggal 9 Desember ini merupakan tahapan di mana pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. Kita sebagai penyelenggara pemilu ya, mau tidak mau harus mempersiapkan secara teknis yang tentunya ini semua diatur dalam peraturan KPU ya, karena memang kewenangannya ada di KPU selaku regulator penyelenggara pemilihan di 270 ya daerah. Dan oleh karena itu saya ingin mengajak kepada rekan-rekan penyelenggara pemilu ya, marilah kita jadikan pemilihan serentak 2020 ini menjadi historic COVID-19 election. Jadi pemilu di tengah COVID-19 yang bersejarah, dan mungkin bisa jadi dalam rentang 100 tahun ke depan ya tidak ada situasi yang seperti kita alami hari ini. Jadi apa yang akan kita laksanakan tahapan mulai 15 Juni 2020 ini menjadi satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan hari tadi ya saya ingin mengapresiasi kepada KPU Republik Indonesia sudah mulai melakukan uji publik untuk PKPU tentang penyelenggaraan pemilihan dalam kondisi bencana non alam ya, khususnya corona COVID-19 ya. Dalam draft PKPU tersebut itu mencakup 11 hal yang didiskusikan tadi siang, mulai dari pelaksanaan pemilihan dalam kondisi bencana alam sampai dengan pengamanan perlengkapan pemilihan. Yang saya yakin rekan-rekan semuanya sudah mendapatkan dokumen tersebut. Ya. Yang menarik dari draft PKPU tersebut ini ada di pasal 64. Ya, di mana KPU dengan tegas menyatakan bahwa rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan sebagainya itu ditiadakan. Artinya kegiatan kampanye yang dilarang, yang biasanya ini diperbolehkan, ini dalam rangka meminimalisir dampak COVID-19. Ya. Tentunya bentuk kegiatan kampanye yang lainnya ini diorientasikan pada basis e-campaigns atau kampanye berbasiskan internet atau media sosial. Ya. Ini merupakan satu langkah maju yang dirancang oleh KPU Republik Indonesia. Yang nanti mungkin kita bisa diskusikan bagaimana praktek kampanye di Korea Selatan. Ya. Di sana di Korea Selatan itu kampanye kalau tidak salah selama 14 hari, berbeda dengan kampanye pemilihan di Indonesia yang awalnya itu 81 hari, kemudian dikurangi 10 hari menjadi 71 hari, dan sepertinya karena tahapan akan dimulai 15 Juni 2020, ini juga akan dikurangi kembali. Ya. Kalau kita melihat masa waktu pelaksanaan kampanye, kita jauh lebih lama ketimbang pelaksanaan kampanye pemilu di Korea Selatan. Artinya dari sisi kedemokratisan, pemilu kita berpotensi menjadi lebih demokratis, di mana pemilih dapat mengenali calon kandidat yang akan mereka pilih pada hari pemungutan suara. Dan ini menjadi sebuah tantangan kita, apakah kita mampu membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilihan di era masa pandemi ini
merupakan pemilihan yang berkualitas atau tidak. Oleh karena itu pada malam hari ini saya berharap kepada Pak Reza Herawardana dapat mempresentasikan success story penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan, ya, yang nanti menjadi bahan diskusi kita. Kalau kita bicara tentang penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan pada tanggal 15 April 2020, ya, pada waktu itu ada 58 negara dan daerah yang menunda pemilunya. Tapi Korea Selatan itu tetap melangsungkan penyelenggaraan pemilunya. Ya, yang kita ketahui bahwa Korea Selatan itu terpapar COVID mulai 20 Januari 2020, yang nanti saya berharap Pak Reza dapat menjelaskannya. Dan pada saat itu juga Amerika Serikat itu menunda 16 pemilu lokalnya di 16 negara bagian. Dan kebetulan karena pada saat itu Amerika Serikat sedang menyelenggarakan primary election. Karena pertimbangan kesehatan pemilih, akhirnya mereka menunda 16 pemilu pendahuluan di 16 negara. Ya. Begitu juga dengan pemilu di Austria. Ya. Pada waktu yang sama pemilu lokal di Australia itu di-cancel, ya, ditunda. Ya. Selanjutnya di Polandia, pemilu presiden di Polandia pada pertengahan April itu tetap dilaksanakan, tetapi menggunakan mekanisme absentee voting atau yang mereka kenal dengan postal voting. Ya. Nah, jadi di tengah banyak negara menunda pemilunya, tetapi Korea Selatan dapat melangsungkan penyelenggaraan pemilihannya. Ini menjadi menarik buat kita bersama, ya. Memang kalau kita lihat situasinya, pada waktu itu Korea Selatan di tanggal 14 April 2020 itu ada 10.564 kasus satu hari menjelang pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara itu sebanyak 10.600 kasus positif COVID-19 dan yang meninggal itu sebanyak 222 orang. Dan kondisi kita hari ini, ya, per tanggal 6 Juni ini ada 27.549. Tetapi kita masih punya waktu ke depan sekitar 6 bulan, ya, dan mudah-mudahan Indonesia memasuki bulan Agustus grafiknya sudah mulai melandai, dan tentunya ini semua sangat bergantung pada kita sebagai warga negara dan kita juga sebagai penyelenggara pemilu. Karena menurut IFES, ya, penyelenggara pemilu di tengah masa COVID-19 itu harus bisa melakukan sosialisasi dan pendidikan terkait dengan bagaimana pemilih dapat memahami dengan baik apa itu pandemi COVID-19 dan bagaimana mengantisipasinya, serta pemilih juga tidak terpapar dengan hoax. Ya. Ada banyak tokoh internasional, ya, yang memuji keberhasilan pemilu di Korea Selatan. Misalnya ini ada Miss Susu, ya. Miss Susu ini seorang manajer program dari The Asian Network for Democracy. Dia mengatakan bahwa masyarakat di sana itu memang memiliki semangat yang luar biasa untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Ya, dikarenakan mereka memandang bahwa pemerintah Korea Selatan telah berhasil memastikan bahwa mereka pada saat pemungutan suara itu bisa terbebas dari COVID-19. Ini memang menarik bahwa dalam penyelenggaraan pemilu di masa pandemi, waktunya, ya, waktunya 3 menit. Habis, ya? 3 menit lagi. Oke, ya, baik, ya. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu di masa pandemi, ya, memang kita saat ini sedang dihadapkan pada perdebatan, ya, yaitu sah-sah saja dalam praktek demokrasi yang menentang penyelenggaraan pemilu di masa pandemi COVID-19 atau di tahun 2020 beretorika bahwa di beberapa negara ada tren tingkat partisipasi yang menurun, ya, misalnya terjadi di Queensland, di Perancis, di Iran, di Mali, ya. Tetapi juga ada beberapa negara yang di tengah masa pandemi dapat meningkatkan partisipasi atau voter turnout-nya. Misalnya Bavaria, ini pemilu lokal di Bavaria yang awalnya 55% menjadi 58,5%, yang selanjutnya juga di Korea Selatan dari 58,03 menjadi 66,2%. Ya, tentunya bicara tentang tingkat partisipasi memang banyak faktornya, tetapi memang di sini di masa
COVID-19 ada dua faktor yang sangat penting. Yang pertama, kepercayaan pemilih terhadap pemerintah. Yang kedua, kepercayaan pemilih terhadap penyelenggara pemilu. Selanjutnya di masa pandemi COVID-19 ini, karena saat ini kita sedang mengalami era post-truth atau politik pasca kebenaran, tentunya hoax, disinformasi, misinformasi juga berpotensi ada atau terulang di pemilihan serentak 2020, dan saya berharap kepada Bang Dr. Taufik Fasya dapat menjelaskan ini dalam perspektif neurologi sehingga pemilih bisa terhindar dari mindset fobia COVID-19. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon kepada Pak Reza Herawardana dapat mendeskripsikan success story penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan di masa pandemi. Dan saya juga berharap kepada Bang Dr. Taufik Fasya dapat mendeskripsikan dalam perspektif neurologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Idam. Saya kira penjelasannya panjang lebar dan berhasil memprovokasi kita semua di forum ini. Mudah-mudahan saya kira ini sudah ada pembicara selanjutnya, Pak Riza ya, Pak Riza Herawardana. Saya kira nanti kita akan belajar. Tadi sudah di awal sudah digambarkan oleh Kang Idam ya terkait dengan pemilu di Korea dan di Indonesia, memperbandingkan dengan beberapa negara. Nah, mungkin Pak Riza nanti bisa menjelaskan kepada kita semua terkait dengan praktek pemilu yang terjadi di Korea Selatan terkait dengan manajemen kepemiluannya. Nah, kalau kita lihat misalnya manajemen pemilu yang perlu kita belajar kan, kalau misalnya Nabi itu kan dalam Islam dia bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu. Jadi utlubul ilma walau bisin itu. Nah, di pemilu ini kita belajar tuntutlah ilmu kepemiluan walau sampai di Korea Selatan itu. Jadi kebetulan nanti di sini ada narasumber kita Pak Riza. Kira-kira manajemen kepemiluan yang akan kita diskusikan, diantaranya misalnya terkait dengan persiapan pendaftaran pemilih ya, daftar pemilih, kemudian pendaftaran calon ya, kalau kami di Indonesia dikenal dengan pencalonan, kemudian tahapan kampanye tadi sudah sedikit disentil oleh Kang Idam terkait dengan kampanye, waktu, metodologinya seperti apa, kemudian hari tahapan pemungutan suara. Nah, yang terakhir itu adalah soal partisipasi. Bagaimana misalnya Korea Selatan di tengah-tengah pandemik ini sukses dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilu. Nah, yang saya baca sejak 28 tahun terakhir, inilah pemilu tingkat partisipasinya paling tertinggi ya, sampai 64% kalau nggak salah itu di Korea Selatan. Dibandingkan dengan beberapa negara yang melaksanakan pemilu di masa pandemik, justru tingkat partisipasinya turun drastis, tetapi berbeda di Korea Selatan. Saya kira langsung saja kepada Pak Riza untuk bisa memberi gambaran, kita belajar terkait dengan bagaimana manajemen pemilu yang dilaksanakan di Korea Selatan. Silakan Pak Riza. Baik, terima kasih Pak Sahran Raden sebagai moderator kita malam ini. Terhormat Pak Idam Holik yang sudah membuka dengan provokasi-provokasinya. Semoga kita bisa semakin terpacu untuk bisa diskusi secara lebih hangat lagi Pak ya. Kemudian juga nanti ada paparan dari Bapak narasumber yang lain, Pak Taufik Fasya, yang tentu saja akan menambah wawasan kita dalam berbagi pengalaman kali ini. Mungkin saya juga di sini, sebelumnya saya ucapkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semua urusan kita bisa berjalan dengan lancar, terutama di kondisi saat ini yang memang istimewa dan di tengah-tengah wabah yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita, baik yang di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia saya kira ya. Jadi mungkin terkait dengan pemilu yang ada di Korea Selatan, saya di sini hanya sekedar berbagi pengalaman. Saya juga bukan
ahli ya di bidang ini, tapi kebetulan ada di sini, bisa melihat dan juga melihat bagaimana suasana nuansa yang terjadi selama berlangsungnya pemilu legislatif ini, yang legislatif yang memilih wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Jadi mungkin yang mendasari adalah bahwa memang ada perbedaan yang cukup ini juga ya, banyak antara Indonesia dan Korea yang terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, yang mungkin juga akan menjadi yang harus dipertimbangkan adanya perbedaan tersebut. Namun tidak ada salahnya kita juga belajar yang bisa kita jadikan masukan baik, kita juga bisa tampung, kita juga bisa laksanakan di Indonesia, kan tidak ada salahnya seperti itu. Tapi mungkin tadi menyinggung beberapa hal terkait dengan kondisi COVID-19 yang ada di Korea Selatan pada saat itu. Memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Idam, memang sudah di kasus pertama pada tanggal Februari tanggal 20-an itu sudah ada kasus pertama. Tapi kenaikannya tidak signifikan, 1-2 orang, dan mungkin terjadinya lonjakan ketika pada akhir Februari tanggal 27-28. Itu pun karena adanya super spreader, jadi ada satu orang yang menyebarkan ke banyak orang, yang sehingga pada saat itu terjadi lonjakan yang signifikan, sangat besar, dan disitulah awalnya pemerintah Korea agak sedikit kewalahan dalam menangani kasus ini. Kita juga menyadari memang secara geografis posisi Korea tepat di samping asal daripada wabah ini, yaitu di sebelahnya persis dengan China. Jadi saya kira udah suatu keniscayaan bahwa Korea akan terkena juga dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan itu memang terjadi, dan ada lonjakan juga. Nah, itu yang mungkin jadi pertimbangan bahwa memang terjadi lonjakan, tapi bagaimana pemerintah Korea Selatan dapat mengatasi lonjakan tersebut, dapat mengatasi penyebaran yang lebih luas, sehingga pada mungkin pertengahan Maret itu sudah mulai ada penurunan. Perharinya sudah mulai tidak terlalu banyak. Jadi ketika itu sekitar awal Maret, tanggal 5 Maret mungkin Presiden sudah mengumumkan bahwa pemilu ini akan berlangsung. Karena mereka tidak bisa untuk menunda lagi, dan sekiranya menunda akan ada beberapa konsekuensi yang harus mereka alami. Jadi ada sedikit gambling juga sebetulnya di sini dari pemerintah juga. Ada juga sedikit PD juga mereka dengan kemampuan yang mereka miliki dalam hal penanganan kasus wabah ini. Jadi itu ada beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan nantinya. Jadi seperti kita ketahui bersama, Korea ini sejak dulu pemilu apapun tidak pernah ditunda, Pak. Agak keras kepala juga mereka ini. Saat perang pun mereka juga laksanakan pemilu presiden tahun 52 ketika perang Korea. Jadi mereka punya satu histori yang cukup baik terkait dengan pemilu yang mereka laksanakan. Memang betul tadi ada peningkatan dari partisipan yang cukup banyak dibandingkan beberapa pemilu sebelumnya. Jadi sudah sejak tahun 2002 itu ya tidak sebanyak ini, tapi itu juga salah satu hal yang mereka juga tetap menyatakan bahwa ini satu kesuksesan dari mereka. Memang penanganan yang berhasil dari pemerintah Korea juga menunjang confidence daripada masyarakat, sehingga mereka mau untuk berbondong-bondong ke TPU, ke tempat pemungutan suara, ke TPS ya. Jadi seperti itu. Karena pada akhir 2019 itu kondisinya agak terjadi penurunan terhadap kepopularitas dari pemerintah. Jadi agak menurun awal 2020. Nah, ketika penanganan yang dianggap tepat oleh masyarakat, maka itu juga meningkatkan kepercayaan diri dari pemerintah bahwa apapun yang mereka lakukan itu akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi ketika itu pun saya kira pertimbangan dari Presiden Korsel bahwa mereka harus melaksanakan ini adalah masalah dari kesehatan sendiri. Kondisi COVID pada saat itu seperti dijelaskan oleh Pak Idam tadi memang sudah memasuki tahap yang melanda, turun. Perharinya sekitar 30 kasus, dan itu terus menunjukkan trennya seperti itu. Bahkan sampai sekarang, kecuali ada beberapa lonjakan kasus, ada klaster baru pada baru-baru ini, tapi pada saat itu cukup bisa tertangani dengan baik.
kasus-kasusnya adalah kasus-kasus yang ada beberapa imported case. Jadi bisa dikatakan mereka juga cukup pede untuk bisa melaksanakan kegiatan besar seperti ini. Kemudian dari kesiapan mereka sendiri dalam melaksanakan itu. Jadi kesiapan dari pemerintah dan pelaksana pemilu yang pada saat yang penyelenggaranya adalah NEC ya, National Election Commission, itu yang menyelenggarakan pemilu. Jadi dia menyelenggarakan mulai dari pemilihan presiden, pemilihan parlemen, pilkada, itu mereka yang melaksanakan semuanya. Nah, kemudian dari sisi itu sudah cukup mempunyai kepercayaan diri. Kemudian dari sisi politik sendiri, dari sisi politik memang ada dorongan sebetulnya. Jadi ketika mereka juga harus menyiapkan, karena Pilpres tahun 2022, ini jadi satu batu loncatan bagi apa namanya ya, mungkin dari partai berkuasa ataupun dari pihak-pihak yang ada untuk bisa melanggengkan atau bisa memuluskan jalan mereka ke Pilpres 2022. Dan kebetulan ada 2 calon kuat kandidat presiden yang ikut dalam pemilu ini, mewakili satu daerah tertentu di kota Seoul. Jadi itu satu apa namanya parameter atau barometer mereka untuk melangkah ke 2022. Kemudian juga mereka juga perlu dukungan dari lembaga legislatif terkait dengan kebijakan-kebijakan mereka. Karena seperti dipahami, ketika COVID melanda, ekonomi mereka agak terpukul. Ekspornya rendah, investasinya nah itu dari hal itu mereka juga perlu dukungan dari parlemen dalam rangka menyampaikan kebijakan-kebijakan ekonomi mereka, terutama yang bisa meningkatkan kemampuan masyarakat mereka secara ekonomi. Itu yang makanya mereka juga cukup insist untuk tetap melaksanakan. Dari sisi sosial budayanya tadi sudah disampaikan juga, adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini dalam hal penanganan COVID-19. Sehingga dari situ, dari semua itu makanya mereka tetap melaksanakannya. Memang ada, tadi saya sampaikan ada pertaruhan, Korea Selatan menjadi apa ya, menjadi satu tempat yang di perhatian, jadi perhatian dunia ya pada saat itu, ketika mereka melaksanakan di tengah adanya wabah. Memang ada dan dianggap berhasil juga karena setelah dilaksanakannya pemilu tidak terdapat lonjakan kasus baru. Jadi itu menandakan bahwa memang mereka sudah melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Memang itu hal-hal seperti itu yang rupanya kita perlu juga perhatikan. Antusiasmenya juga setelah pelaksanaan juga cukup tinggi. Saya kira juga dari beberapa masukan atau bukan masukan dari beberapa wawancara mungkin dengan masyarakat yang ada di situ. Mereka juga antusias karena ingin memperbaiki kondisi negara mereka. Mereka juga antusias melihat kepercayaan yang sudah timbul kepada pemerintah untuk bisa dilanjutkan. Jadi ada beberapa hal seperti itu. Mungkin juga mereka sudah bosan di rumah ya. Jadi mereka ingin keluar, tapi tidak harus melanggar aturan, karena pada saat itu masih ditetapkan peraturan social distancing. Jadi tapi mereka bisa keluar untuk memberikan suaranya di tempat-tempat pemilihan umum. Dan seperti yang dipahami, di Korea Selatan tidak ada lockdown. Jadi semuanya masih terbuka, semuanya masih berjalan. Hanya tempat-tempat yang bisa diatur pemerintah yang mungkin ditutup, dihentikan sementara, seperti sekolah, kantor-kantor. Tapi yang lain-lain yang dilakukan oleh bisnis itu semuanya diserahkan dengan sesuai dengan aturan yang ada, aturan protokol kesehatan. Jadi seperti itu kondisi yang ada. Jadi tetap berjalan, aman dan selamat seperti itu. Mungkin prinsip daripada pemilunya adalah sendiri menyelenggarakan pemilu yang aman dan bisa memberikan rasa aman dan selamat kepada para pemilih dari wabah COVID-19. Dan juga memastikan hak suara, hak politik dari warga bisa tersalurkan dengan baik. Saya kira seperti itu ya. Mungkin tahapan yang dengan sudah diputuskannya tanggal Maret awal, maka ada tahapan-tahapan dalam pemilunya. Mungkin tadi sudah disampaikan juga ada tahapan kampanye yang dilaksanakan. Nah ini kampanyenya juga kalau kita lihat secara kasat mata di TV, di jalan, itu masih mereka melakukan kampanye secara manual istilahnya ya. Manual adalah mereka berada di jalan, mereka naik bis,
atau naik mobil bak terbuka seperti itu yang sudah dihiasi secara khusus, bertemu dengan konstituen mereka, memberikan salam, itu juga masih dilakukan oleh sebagian besar calon atau kandidat parlemen pada saat itu. Walaupun mereka tetap mengenakan menjaga jarak, mereka tetap memakai masker, tapi maskernya ketika satu saat tertentu pasti dibuka supaya orang mengenal, oh ini loh calon saya, seperti itu. Jadi ada seperti itunya. Cuman ada beberapa kandidat juga yang lebih kreatif misalnya. Jadi menggunakan media-media sosial, dia menarik perhatian dengan mengadakan sayembara, misalnya membuat kopi dalgona yang sedang ngetren seperti itu. Dan ada yang memanfaatkan untuk dengan menyampilkan satu film-film tertentu, mengenakan pakaian-pakaian adat. Jadi ada juga yang melaksanakan secara lebih kreatif lah istilahnya. Jadi macam-macam, tapi paling enggak kampanyenya secara garis besar masih berjalan seperti biasanya sebetulnya. Cuman mereka melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Mengenai tahapannya pemilunya sendiri, sudah dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret. Tanggal 24 Maret sampai tanggal 28 itu dilaksanakan dengan cara home voting. Home voting ini diikuti oleh warga atau orang-orang yang tidak bisa hadir pada saat hari H-nya, pada saat 15 April tidak bisa datang, mereka bisa mendaftar untuk home voting, jadi menggunakan surat. Ini seperti orang sakit yang tidak bisa kemana-mana, atau tentara yang sedang bertugas, ataupun orang-orang yang memang tidak bisa memberikan suaranya pada hari H. Kemudian dilanjutkan dengan overseas voting, jadi voting yang dilakukan di luar negeri. Itu juga dilaksanakan di perwakilan-perwakilan Korea Selatan di seluruh dunia. Jadi mereka melaksanakan pemilu di luar negeri juga. Itu sudah dilaksanakan 1 sampai 6 April. Kemudian juga ada shipboard voting, jadi pelaksanaan pemilu di atas kapal. Jadi orang-orang yang sedang berada di kapal untuk jangka waktu lama itu bisa mengikuti pemilu melalui metode ini. Jadi antara tanggal 7 sampai 9 April. Kemudian kalau tanggal 15 April ada yang belum bisa datang, mereka mengadakan early voting juga. Early voting ini tanggal 10 sampai 11. Ini bisa datang ke TPS yang ada di banyak tempat, walaupun tidak di daerahnya sendiri. Itu bisa dilakukan. Ada sekitar 3.000-an TPS yang dibangun untuk early voting, ada 2 hari. Nah, terus yang terakhir adalah tanggal 15 April, itu adalah hari H untuk pemilihan umumnya. Jadi seperti itu tahapan-tahapan dilakukan dalam upaya untuk bisa memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memberikan suaranya. Kemudian tata caranya sendiri itu sudah disampaikan, mungkin juga kita juga lakukan hal yang sama. Mereka menyampaikan melalui beberapa media mengenai tata cara untuk pemilihnya seperti apa, melalui TV, melalui media sosial, juga melalui YouTube, mereka buat video, baik bagi pemilih maupun untuk petugasnya. Jadi petugasnya memang betul-betul diberi pemahaman yang baik, yang jelas mengenai tata caranya dan juga mengenai disiplin yang harus mereka pegang ketika mereka menjalankan tugasnya. Jadi hal-hal seperti itu sudah disampaikan secara lebih awal sehingga mereka lebih terbiasa dengan hal-hal tersebut. Sedangkan untuk protokol kesehatannya sendiri tetap mungkin pada hari H-nya, ini kita bicara tentang hari H saja. Jadi ketika datang mereka ke TPS, itu sudah diatur, satu ruangan itu harus berapa orang, tidak boleh lebih. Kemudian jarak antara orang itu di minimal 1 meter, jadi antrian lebih banyak di luar, bukan di dalam. Semua orang harus pakai masker, harus pakai paling nggak masker. Kemudian ketika datang ke meja pemeriksaan awal, mereka diperiksa suhunya, kemudian diberikan hand sanitizer untuk mencuci tangan, kemudian memakai sarung tangan. Nah, setelah melengkapi itu semua, mereka antri dulu. Ketika gilirannya masuk, mereka masuk untuk diperiksa ID-nya. Ketika diperiksa ID, maka masker mereka lepas sebentar. Setelah itu, baru mereka diberi surat suara, memberikan suara, memasukkan ke dalam kotak, kemudian keluar sambil membuang sarung tangan yang sudah mereka gunakan. Jadi secara garis besar seperti itu. Namun ketika mereka dites masuk suhunya di atas 30,5, mereka harus memakai bilik yang berbeda.
Jadi sudah disiapkan tempat yang berbeda dan di situ juga hampir sama, cuman memang dengan perlakuan yang lebih khusus dan tidak dicampur dengan yang lain. Jadi seperti itu. Karena memang untuk semuanya, maka ketika kita juga tahu bahwa memang kondisi seorang bisa bermacam-macam, ada yang positif, ada yang juga orang dalam karantina, ada orang dalam pengawasan, mereka pun bisa mengikuti pemilu dengan misalnya di rumah sakit ini ada sekian orang yang menjadi pasien positif, maka di situ juga akan diadakan TPS. Karena tidak hanya pada pasien, tapi juga kepada petugas yang menjaga mereka, jadi memberikan kesempatan itu juga. Sedangkan kalau yang dalam karantina, mereka diberi kesempatan untuk hadir ke TPS pada saat setelah yang normal sudah selesai. Pada saat jam, misalnya tutupnya jam 6, mereka jam 6 diminta sudah datang. Dan sudah disiapkan tempat khusus, bilik khusus untuk dapat mereka memberikan suaranya. Jadi itu beberapa pengaturan secara umum yang bisa kita share ya. Mereka juga tetap ketika mereka tetap mempersiapkan logistik seperti segala macam ya, karena jumlahnya cukup besar. Karena di sini untuk penyiapan logistik misalnya masker mereka nyiapkan 3 juta. Memang kalau kita lihat secara jumlah dari tadi 66,2% itu sekitar 29 juta. 3 juta nggak cukup sebetulnya, tapi memang sebagian besar orang Korea memang sudah memakai masker untuk ketika mereka keluar dari rumah. Jadi hanya untuk menyiapkan pada orang-orang yang memang tidak memakai pada saat datang. Jadi hal-hal seperti itu sudah disiapkan. Jadi kita juga tadi mungkin menanggapi sedikit tentang tadi secara garis besar umum bagaimana pelaksanaan pada saat hari hanya. Pada saat hari H. Kami juga punya bahan Pak, mungkin nanti kami sudah di-share ke Bu Lani, bahwa kami juga punya manajemen pemilunya Korea Selatan, nanti bisa di-share yang secara terperinci dan dengan foto-foto juga, dan di situ disebutkan bagaimana mereka bisa melaksanakan pemilu dengan baik. Mungkin tadi terkait partisipasi memang sudah disampaikan Pak, bahwa memang cukup antusias warga Korea sendiri untuk melaksanakan. Mengenai kampanye sudah dijelaskan tadi, mungkin mengenai pendaftaran. Pendaftaran calon sendiri sebenarnya sudah dilakukan secara otomatis, Bapak. Jadi mereka tidak perlu hadir ke mana-mana, tidak perlu menerima pemberitahuan apa-apa. Mereka hanya datang saja pada hari H untuk memberikan suara, selesai. Gitu. Karena apapun data mereka itu sudah terdapat di database kependudukan, Pak. Jadi si A ini sudah terdaftar sebagai pemilih sejak tahun berapa, di mana, dan ketika datang ke sana, maka itu sudah sudah terdaftar. Jadi dia tidak perlu repot-repot atau karena di sini juga ada single identity number Pak ya. Jadi mereka tidak, karena semua terkonek, mau pemilu, mau kesehatan, mau kerja, mau apapun itu sudah dalam satu database. Jadi itu kemudahannya dari situ. Itu yang mungkin agak berbeda dengan kita. Untuk persiapan pemilihan seperti itu, jadi tempat pemungutan suaranya pun sudah selalu disterilisasi. Ketika ada yang masuk, ada yang keluar, itu selalu dalam, dan petugas cukup disiplin dalam menjaga, tidak boleh ngomong ke yang lain, sampai itu pun juga sampai disampaikan ke pengunjung yang datang. Jadi tidak sampai ngobrol-ngobrol di situ, tapi tetap harus berjalan dengan baik seperti itu, Pak. Mungkin nanti kita bisa sambung dengan pertanyaan atau diskusi, Pak, karena di sini juga mungkin ada beberapa hal yang belum saya sebutkan, belum sempat saya singgung, ada yang terlewat. Nanti sekiranya bisa kita sambung dengan diskusi, mari bisa kita itu kan, Pak, kita bahas sama-sama. Karena itu mungkin Pak Moderator, ya, share dengan Bapak semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza, luar biasa. Saya kira banyak hal tadi sudah digambarkan oleh Pak Riza terkait dengan manajemen dan teknis pemilu di Korea Selatan, yang tentu saja ada hal banyak yang berbeda ya dari teknis pemilu yang ada di Indonesia itu. Nah, saya kira kita lanjut lagi untuk narasumber berikutnya. Telah hadir di forum kita ini juga narasumber kita yang berikutnya, Pak Dr.
Taufik Pasiak ya. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran di Unstrat Manado, Sulawesi Utara. Saya kira beliau kalau saya nggak salah ahli saraf ya. Jadi mungkin beliau akan menyampaikan terkait dengan kondisi kita pada saat ini ya. Apalagi kita memasuki apa yang kita sebut new normal itu. Nah, bagaimana kira-kira kita melaksanakan pemilihan di masa pandemik ini dalam konteks ilmu dari Pak Taufik itu. Saya langsung saja Pak Taufik, silakan. Assalamualaikum Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Beliau sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan terima kasih banyak para pembicara sebelumnya, para peserta yang terhormat, terima kasih banyak. Salam hangat dari Manado ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat sejahtera. Saya ingin memberikan satu perspektif yang barangkali non politik, ya, untuk membantu teman-teman yang bekerja di lembaga penyelenggara pemilu ini untuk melihat secara lebih luas mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena pemilu itu melibatkan masyarakat. Otomatis mau tidak mau segala dinamika masyarakat itu harus menjadi perhatian. Tidak bisa kita abaikan itu, karena masyarakat yang akan memilih yang akan beraktivitas di pemilu itu. Oleh karena itu segala dinamika yang terjadi di masyarakat itu harus menjadi variabel yang diperhitungkan oleh KPU, termasuk ketika KPU membuat PKPU. Ini tidak boleh diabaikan sama sekali, karena jika angka partisipasi masyarakat itu rendah, maka KPU itu gagal. Kita ini penyelenggara gagal. Tapi itu kegagalan itu bisa juga disumbangsi oleh karena kita tidak memperhatikan dinamika yang terjadi di masyarakat ketika bikin pemilu. Ada tiga dinamika yang kalau saya lihat dari perspektif kesehatan, ada 3 dinamika yang sedang terjadi pada masyarakat pada hari ini. Yang pertama, ada suatu perubahan dalam pemahaman tentang berkumpul. Dulu kita berkumpul itu dianggap sebagai sebuah hal yang sangat menyenangkan, sekarang orang berhati-hati berkumpul. Sehingga mindset selama ini yang melihat berkumpul itu sebagai suatu hal yang menyenangkan, ini sudah mulai berubah. Ini banyak sekali konsekuensinya akibat perubahan mindset ini. Salah satu konsekuensinya itu orang menjadi hati-hati untuk berkumpul di banyak orang atau di pertemuan-pertemuan sosial yang melibatkan banyak orang. Termasuk di sini pemilu. Ketika mereka harus hadir di kotak suara atau mereka akan ikut kampanye, itu akan berpengaruh. Karena apa? Karena segala hal yang terkait dengan mindset pengumpulan orang itu, orang berkumpul bersama-sama itu sudah mulai perubahan. Itu pertama. Yang kedua, masyarakat sedang mengalami suatu transisi pemikiran bahwa ada semacam ketidakpercayaan kepada aktor politik. Ini tidak berlaku general, tetapi ini ada suatu tren berpikir yang tumbuh di sekelompok masyarakat bahwa ini sejumlah aktor politik ini hanya memanfaatkan jabatan atau segala hal itu untuk kepentingan yang tidak membebaskan masyarakat. Ini perubahan mindset kedua. Perubahan mindset yang ketiga, bahwa pada akhirnya setiap orang itu harus mengurus dirinya sendiri ketika menghadapi kesulitan. Ini 3 mindset ini menurut saya akan mengubah banyak hal, termasuk bagaimana masyarakat memandang pemilu ini. Kita harus jujur bahwa di balik usaha pemerintah kita untuk mengurangi penyakit ini, kita harus akui secara jujur bahwa ada daerah-daerah tertentu yang kemudian justru penularan itu memasuki gelombang kedua. Saya ambil contoh di Manado ya, di Manado yang hari ini saya berada. Tren penyakit itu jauh lebih banyak daripada yang pertama. Ada klaster-klaster baru yang timbul, yang dulu kita tidak prediksi. Di tempat-tempat lain juga ada seperti itu. Artinya tidak ada satu kejadian yang bisa kita simpulkan secara pukul rata bahwa ada suatu keadaan yang sama pada semua daerah. Ini dinamika ini harusnya menurut saya memengaruhi pengambilan keputusan oleh KPU.
Saya ingin menyebut ini dengan istilah asas lokalitas, ya, bahwa sejauh ini yang kita pahami, PKPU yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah, termasuk pemilihan legislatif sampai pemilihan presiden itu berlaku umum, berlaku general. Jadi tidak ada satu KPU di tanah air ini yang tidak boleh mengacu di situ, meskipun di daerah itu memiliki dinamika lokal sendiri. Nah, asas lokalitas ini ketika ada pandemi ini dengan 3 perubahan di awal yang saya bilang tadi harus diseriusi oleh KPU. Saya dalam diskusi semalam 2 hari yang lalu di Manado, saya menyampaikan bahwa secara praktis, ini praktis ya, kita perlu mengkaji lebih dalam, tapi secara praktis pengalaman Korea misalnya, ya mengacu. Saya baru dengar malam ini, tapi 2 hari lalu sudah saya sampaikan pemikiran saya ini. Terima kasih kepada abang yang dari Korea sudah menyampaikan tadi. Kita harus memperhatikan bahwa tidak semua daerah, kalau kita bicara pemilihan gubernur misalnya, ada 7 atau 9 daerah, nanti mohon saya dikoreksi, itu tidak semua daerah memiliki dinamika yang sama dalam 3 hal tadi, termasuk dalam penularan penyakit. Oleh karena itu, jika PKPU itu berlaku general untuk 7 daerah atau 9 daerah ini, itu akan jadi masalah. Misalnya penetapan tanggal. Kalau tanggal itu katakanlah seperti isu selama ini pada bulan Desember misalnya, lalu PKPU menetapkan itu dan berlaku pada 7 daerah untuk pemilihan provinsi ya, maka ini akan bermasalah karena pada tanggal yang sama, menurut prediksi saya, 7 atau 9 daerah ini belum selesai dengan urusan yang 3 tadi. Ini akan cukup mengganggu kalau kita mau paksakan pelaksanaan pemilu tanpa mengindahkan asas lokalitas itu, pemilu ini akan menjadi cacat. Cacat dalam pengertian partisipasi politik masyarakat itu tidak serius. Kita selama ini berbicara tentang pendidikan politik pada masyarakat. Apa itu pendidikan politik? Indikator yang paling simpel adalah angka partisipasi. Tapi angka partisipasi ini tidak cukup. Angka partisipasi itu disertai dengan kesadaran masyarakat untuk memilih. Jadi kesuksesan pemilu tidak cukup kita mengacu pada partisipasi, tapi bahwa itu adalah kesadaran. Orang memilih didasarkan oleh kesadaran, bukan sebuah kegiatan mekanik atau otomatis. Jadi sudah datang saya pilih seperti mekanik, setelah itu saya pulang seperti robot. Itu memang oke dari segi partisipasi, angka partisipasi, tapi dari segi mutu pendidikan politik ini rendah. Nah, ini COVID ini mungkin angka partisipasi kita akan tinggi karena masyarakat pemikirannya simpel. Apalagi kalau ada money politik. Ya, dan saya menduga ini selalu ada dengan berbagai manifestasi, orang akan cenderung untuk datang tetapi didasari oleh pertimbangan mekanik. Kalau saya ikut hadir di sana, oke, suara saya berikan, tapi tidak disertai untuk kesadaran untuk pendidikan politik. Ini menurut saya justru bahaya, karena yang kita ciptakan adalah masyarakat robotik, masyarakat yang memilih sebagai kegiatan robot, bukan kegiatan manusiawi, karena tidak didasari oleh kesadaran-kesadaran politik yang timbul. Oleh karena itu, menurut hemat saya ingin menyarankan kepada KPU RI untuk bertindak lebih jauh. Ya, saya kira Perpu Presiden itu bisa jadi acuan bahwa meskipun ada pemikiran dari pemerintah pusat, tapi asas lokalitas daerah itu penting. Saya ingin melangkah lebih jauh untuk memberikan aplikasi atau praktis dari ide saya ini. Mungkin dipikirkan bahwa setiap daerah itu memiliki coraknya masing-masing, sehingga nanti PKPU itu akan bersifat spesifik. Misalnya contoh Manado atau Sulawesi Utara, pemilihannya dengan seperti ini pada tanggal sekian, setelah melalui pengkajian. Atau Sumatera misalnya, atau daerah Kalimantan itu dengan pertimbangan sendiri. Nah, itu PKPU-nya meskipun berlaku secara nasional, tetapi ada asas-asas kelokalan yang diperhatikan di situ. Kalau memungkinkan memang ini kajian ahli pada tingkat lokal harus dilibatkan untuk mengkaji segala kemungkinan yang bakal terjadi. Karena pikiran saya, dalam pandangan saya sebagai orang awam, kita ini melaksanakan pemilu dengan biaya yang sangat besar. Kalau hanya sekedar menilai dari partisipasi politik, menurut saya tidak cukup itu. Karena dalam partisipasi politik itu ada pendidikan politik, ada kesadaran. Kalau tidak ada, maka yang sedang kita bangun ini robot, yang namanya masyarakat. Itu kegagalan paling fatal daripada demokrasi. Makanya pertimbangan kelokalan itu, di mana masyarakat bisa berpartisipasi secara full, itu harus jadi pertimbangan.
Tidak bisa tidak sama sekali. Kalau kita betul-betul mau menjadi satu negara demokrasi yang merasakan bahwa satu suara itu bernilai sangat vital dalam pembangunan negara. Selama ini kita menyadari bahwa partisipasi politik cukup bagus. Sulawesi Utara aja, KPU-KPUD itu yang saya ikuti selama ini memang partisipasi politik bagus. Tapi saya bilang, partisipasi politik itu bukan indikator kemajuan demokrasi. Karena apa? Pendidikan politik itu indikator yang paling utama. Kita bisa memaksa orang ya untuk datang ke tempat pemilihan umum. Kita bisa paksa dengan duit, dengan ancaman, dengan ajakan, bisa. Tapi itu bukan pendidikan politik yang baik. Harus tumbuh dari kesadaran. Nah, kalau pandemi COVID ini tidak akan selesai secara nasional, tapi lokalitas menurut daerah masing-masing, maka kita perlu belajar dari Korea yang disampaikan tadi. Memang ada daerah-daerah provinsi atau negara-negara bagian, atau maaf, ada bagian-bagian tertentu dari seluruh Korea ini yang melaksanakan secara berbeda. Nah, kalau kita pertimbangkan ini, barangkali kita masih ada waktu ini. Masih ada beberapa bulan untuk memikirkan tentang ini. Makanya butuh keseriusan. Sekali lagi saya ingin ulangi, partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah itu bukan indikator daripada kemajuan demokrasi. Meskipun teman-teman mungkin politik berpikir bahwa ini oke, saya kira oke, tapi itu kuantitatif. Partisipasi politik. Dan pandemi COVID ini pengaruhnya pada pendidikan politiknya, kesadaran untuk melangkah lebih dari sekadar partisipasi biasa. Nah, faktor lain, ya, secara teoritis mengacu pada pengalaman-pengalaman empirik selama ini, bahwa memang ada pihak-pihak yang terlibat di dalam pilkada, terutama calon, itu untuk memainkan dengan optimal mungkin situasi ini. Sehingga ada pihak yang merasa tidak mendapat kesempatan atau dirugikan dengan situasi ini. Ini juga harus kita pertimbangkan. Di sini akan ada ketidakadilan di sini, karena apa? Pihak-pihak petahana misalnya, itu lebih banyak memiliki resources untuk bermain ke bawah, sehingga kemudian lebih memiliki peluang untuk mengelola masyarakat. Oleh karena itu, menurut hemat saya, KPU ini harus berani lebih maju untuk memahami bahwa ada daerah yang bisa kita laksanakan pada tahun ini, ada yang harus kita tunda sampai tahun depan. Itu kalau didasari kajian tentang perkembangan COVID ini, ya, itu akan memberikan kita informasi yang sangat mendalam. Makanya bagi saya, KPU itu harus lebih terbuka, lebih membuka diri untuk menerima banyak masukan demi satu pendidikan politik, bukan sekedar partisipasi politik biasa. Suatu pendidikan politik di mana masyarakat memilih itu betul-betul sadar, betul-betul didasari dimotivasi oleh kesadaran untuk memperbaiki bangsa ini. Tahap lanjutnya apa? Kesadaran untuk berdemokrasi. Ini harus kita perhitungkan. Membuka dirilah, yang kemudian berilah semacam keleluasan kepada KPU daerah untuk mengkaji persoalan ini, mengkaji pada tingkat lokal, karena mereka lebih memahami situasi lokal, dan ini akan menjadi masukan kepada KPU pusat untuk kemudian merumuskan suatu PKPU yang meskipun berlaku nasional tetapi spesifik menurut daerah. Ini barangkali suatu pemikiran saya. Yang pertama saya uraikan secara teoritis, ini saya masuk ke arah praktis. Karena sekali lagi, 3 yang saya bilang, ada perubahan mindset di masyarakat 3 ini yang akan merasakan sekali di perubahan cara berpikir, di mana masyarakat sedang mengalami suatu transisi pemikiran yang mengarah pada pemikiran-pemikiran yang cenderung untuk masa bodoh, cenderung untuk menghindari hal-hal yang bersifat mengumpul masyarakat, kecuali ada alasan pembagian sembako, ada pemberian bantuan, tetapi untuk kesadaran politik itu pada akhirnya akan sampai di pembagian sembako. Money politik akan terjadi karena apa? Orang akan berpikir, saya akan memilih dalam situasi seperti ini, lalu kemudian saya sakit bagaimana? Akan ada 3 mindset yang saya sebut di awal tadi akan mengerucut ke situ. Orang akan datang ke TPS itu dengan iming-iming. Karena dia pertimbangan orang awam itu kan pertimbangannya matematis. Kalau kita kalau orang tertentu, orang-orang yang agak sedikit berpendidikan tinggi itu pemikirannya analis. Orang awam tidak.
Dia hanya on off. Kalau begini maka begitu. Kalau saya datang terus saya tidak dapat apa-apa, saya sakit gimana? Jadi dia akan mementingkan reward daripada pemerintah. Nah, ini seperti kita membuka ruang, membuka peluang untuk terjadinya hal-hal yang sifatnya money politik. Jadi akhirnya saya mau bilang kepada teman-teman KPU itu beranilah untuk membuka diri, ambil sikap demi partisipasi politik dan kemudian pendidikan politik untuk itu. Terima kasih Bang Sahran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik, luar biasa banyak hal baru yang disampaikan oleh Bang Taufik. Saya kira ini menjadi referensi dan bahan kita bersama, terutama teman-teman penyelenggara pemilu. Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, peserta kita sampai dengan jam ini sudah 190 orang. Luar biasa, ya banyak sekali pesertanya. Saya kira saya langsung aja kepada teman-teman yang ingin menyampaikan ya pendapatnya dan pandangannya terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Saya persilahkan ya. Di sini sebenarnya sudah ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditulis ya di kolom chatting. Tetapi sebelum saya bacakan, saya persilakan dulu teman-teman yang ingin menyampaikan ya secara langsung ya untuk sesi pertama ini. Saya persilakan. Saya tahu di sini telah hadir banyak para pakar ya. Tadi saya lihat ada Pak Hadar, senior kita, ada Pak Ferry ya, Ferry Daud Liando, saya kira ada di forum kita ini, ada Bang Nazir ya, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya persilakan yang ingin menyampaikan pandangannya dan pendapatnya, silakan untuk disampaikan secara langsung. Silakan Bapak Ibu. Bang Hadar aja, Bang Sahran, mewakili semua. Silakan Bang Hadar. Pak Hadar, silakan Pak. Kami menunggu tausiahnya itu. Pak Hadar atau Pak Ferry, silakan. Pak Nurdin ada? Pak Nurdin, silakan. Pak Nurdin. Ya. Boleh sedikit? Ya, silakan. Silakan Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber yang sangat luar biasa pada diskusi kali ini sangat mencerahkan ya. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi terkait dengan proses yang dilaksanakan di Korea dan kemudian dihubungkan dengan yang ada di Indonesia. Memang kalau kita lihat Korea ini adalah satu-satunya negara yang memiliki keberhasilan dalam proses pelaksanaan pemilu nasional di tengah COVID, gitu. Nah sekarang Indonesia selalu mengacu dalam beberapa diskusi dan pembahasan itu terkait dengan pemilu yang ada di Korea. Menurut saya apa yang dilaksanakan memang sebagian bisa kita ikuti, namun sebagian lain juga sulit juga apa yang dilakukan di Korea itu dilaksanakan di Indonesia seperti itu. Inti dari sebuah pelaksanaan pemilu, apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber, saya kira adalah nilai kemanusiaan yang lebih dahulukan, seperti itu. Kalau kata Gus Dur itu yang lebih penting dari politik itu adalah kemanusiaan, gitu kan, yang artinya bahwa proses pelaksanaan pemilu ini harus sangat memperhatikan terkait dengan rasa kemanusiaan, yaitu kesehatan, baik sehat pada penyelenggara maupun pada pemilih. Nah ini yang sangat penting. Kalau saya baca juga dari
terkait dengan rancangan aturan tahapan rancangan PKPU yang sudah dibuat oleh KPU RI. Nah, ini kan ada beberapa hal yang menjadi acuan terkait pelaksanaan pemilu di tengah COVID. Ini juga harus menjadi perhatian bersama, gitu kan, terkait dengan beberapa hal sesuai dengan standar protokol kesehatan, seperti yang dilakukan di Korea tadi yang disampaikan oleh narasumber, misalkan harus menggunakan masker, kemudian diperiksa suhu, kemudian ada hand sanitizer, kemudian sarung tangan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, aturan-aturan ini kan sebenarnya juga mengikat kalau seandainya secara detail dilakukan, kan seperti itu. Nah, ini juga mungkin nanti ada dari Pak Didik nih, DKPP juga hadir di sini, saya kira juga bisa menjelaskan apakah ini kemudian ketika ada aturannya ini juga terkait juga dengan etik gitu. Kan kita juga tidak tahu dengan sekian ratus ya, 270 daerah yang melaksanakan pemilihan, artinya ada sekian ribu atau sekian puluh ribu mungkin TPS yang ada, ketika ada TPS-TPS yang tidak sesuai dengan standar COVID ini seperti apa gitu. Nah, ini juga kan harus menjadi perhatian kita bersama, karena memang rasa disiplinnya mungkin di Indonesia ini agak jauh berbeda juga dengan yang ada di Korea. Kita ini kan apa ya, sampai hari ini pun masih banyak yang berpikir jangan takut sama corona, takutnya sama Allah kan gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh kita sebagai penyelenggara, jangan sampai juga ada klaster baru, ini kan klaster pemilu, sangat menyakitkan kan, ada bahasa-bahasa seperti itu. Saya kira itu Pak Sahran, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Nurdin ya, KPU DKI Jakarta itu. Yang lain silakan yang ingin menyampaikan pandangannya dan pendapatnya. Jika belum ada, saya ingin membacakan saja dulu beberapa pertanyaan yang nanti akan bisa dijawab oleh narasumber ya. Yang pertama, ini berkaitan dengan dari Pak Junaidin ya, Junaidin Basri. Khusus untuk pertanyaannya, ada beberapa alternatif model pemilihan. Waktu pemilihan dan penghitungannya lebih leluasa. Kemudian protokol kesehatan yang melekat dengan klasifikasi bilik sehat dan non sehat itu ya. Data pemilih sudah otomasi. Pertanyaannya bagaimana dengan perbedaan sistem pemilu dan kemampuan sumber daya bisa dijadikan sebagai rujukan di dalam pemilihan 2020. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nanti oleh Pak Riza ya. Terkait dengan ini kan ada perbandingan antara pemilihan yang ada di Korea Selatan dengan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini dari Ibu Sasriawati ya, dari Bawaslu Sulawesi Tengah ini ya. Terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 ada beberapa hal manajemen risiko yang mendasar, sisi politik, teknis, kelembagaan, anggaran, hukum, dan regulasi, serta informasi. Sejauh ini kita masih dalam tahap mengestimasi persoalan di lapangan. Indikator pelaksanaan Pilkada mestinya memastikan kapan wabah ini berakhir, kapan dilaksanakan, dan bagaimana pelaksanaan teknisnya itu. Mungkin itu saja dulu yang saya bacakan, nanti sebentar bisa saya bacakan yang berikutnya lagi supaya lebih efisien dan narasumber bisa menangkap untuk beberapa pertanyaan yang sebelumnya. Nanti berikutnya kami akan membacakan kemudian. Saya persilakan dulu yang pertama untuk menanggapi beberapa pernyataan tadi. Kang Idam dulu, silakan. Ya, baik Bang, terima kasih. Ini saya akan merespon pertanyaannya Kang Junaidin berkaitan dengan perubahan waktu pemungutan ya. Kalau kita mengacu pada PKPU Perpu nomor 2 tahun 2020, itu hanya bicara tentang
bulan ya, bulan dan tahun penyelenggaraan pemungutan suara. Ya, artinya tentang waktu pengunduran pilkada serentak ini. Kalau kita mengacu lagi pada pemikirannya Pipa Norris bahwa dalam rekayasa elektoral itu ada 3 hal ya. Yang pertama itu constitutional system, yang kedua electoral system, yang ketiga electoral prosedur ya. Dan kita merujuk pada Perpu nomor 2 tahun 2020 itu Perpu tersebut tidak melakukan perubahan terhadap sistem pemilu. Jadi kalau tadi ada gagasan perubahan waktu pemungutan suara agar lebih leluasa, itu sepertinya tidak mungkin terjadi dalam pemilihan serentak 2020 ini, karena Perpu tidak mengamanahkan untuk memperpanjang waktu pemungutan suara. Memang idealnya sistem pemilunya juga berubah. Nah, dalam sistem pemilu itu ada yang disebut dengan ballot structure. Nah, ballot structure ini bagaimana pemilih memberikan suaranya, termasuk waktu pemungutan suara di sana. Karena waktu pemungutan suara itu bagian dari ballot structure atau bagian dari sistem pemilu. Jadi terkait dengan perubahan sistem pemilu atau sistem pemilihan di pemilihan serentak 2020 sepertinya tidak mungkin terjadi. KPU Republik Indonesia dalam draft PKPU penyelenggaraan pemilihan dalam masa bencana non alam ini tidak mengatur tentang memperpanjang waktu pemungutan suara karena memang tidak diatur dalam Perpu nomor 2 ya tahun 2020. Jadi sekarang mungkin kita fokusnya bagaimana mengedukasi pemilih agar pemilih tidak mengalami fobia terhadap COVID-19. Karena WHO sendiri mengatakan bahwa potensinya COVID-19 ini akan lama. Dan sampai hari ini tidak ada yang bisa menjamin kapan COVID ini akan selesai di Indonesia. Jadi yang terpenting kita lakukan edukasi kepada para pemilih seperti apa yang tadi juga ditegaskan oleh pembicara bahwa pentingnya adalah pendidikan. Nah, ini merupakan satu tantangan bagi kita sebagai penyelenggara, bagaimana pemilih dapat berpartisipasi tanpa harus mengalami rasa was-was. Kalau kita mengacu pada riset yang dilakukan oleh SMRC pada tanggal 9 sampai 12 April 2020, di sana dinyatakan bahwa mayoritas responden itu rata-rata hampir 95% kalau dihitung rata-rata itu percaya bahwa protokol kesehatan itu ya seperti cuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir, memakai masker, terus juga menjaga jarak minimal 1 meter, tidak keluar rumah itu dapat mencegah penularan COVID-19. Artinya pemilih atau responden dalam survei tersebut meyakini bahwa sebenarnya kalau kita mematuhi protokol kesehatan, kita akan aman dalam berpartisipasi. Dan ini menjadi modal sosial bagi para penyelenggara pemilihan di 270 daerah. Jadi kesimpulannya berkaitan dengan perubahan sistem elektoral itu tidak mungkin terjadi karena Perpu tidak mengatur hal tersebut. Dan dalam draft PKPU juga hanya mengatur tentang bagaimana penggunaan protokol kesehatan dan media komunikasi online. Itu saja yang bisa saya respon. Terima kasih Bang Saran. Baik, terima kasih Kang Idam. Selanjutnya sebelum ke Pak Riza, ini saya sampaikan pertanyaan yang sudah ditulis di sini, yang ditujukan kepada Pak Riza ya. Yang pertama itu bagaimana sistem pelaksanaan pendaftaran pemilih ya atau pemutahiran data pemilih di Korea Selatan itu. Nah, kemudian itu pertanyaan dari Pak Slamet. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Heri ini beliau menyampaikan bahwa tidak bisa disamakan antara Indonesia dan Korea Selatan baik dari sisi sosiologi ekonomi dan kesadaran berpolitik. Oleh karena itu wajar jika Korea Selatan berhasil menggelar pemilu di tengah pandemi COVID-19, sementara Indonesia saat ini menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020 ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Heri ini seperti apa yang disampaikan ini untuk Pak Taufik sebentar ya. Saya persilakan ke Pak Riza ya. Tadi yang selain tadi disampaikan oleh Pak Nurdi dan beberapa chatting pertanyaan yang saya sudah bacakan. Bisa dijawab atau dikilas balik ya. Silakan Pak.
Baik Pak, terima kasih. Saya juga melihat di chatnya nih ada beberapa pertanyaan juga Pak yang menarik Pak sebetulnya Pak. Ya, silakan Pak. Mungkin kita bisa sama-sama kita bahas. Saya coba menjawab semuanya dulu Pak ya. Mungkin tadi tentang Pak Nurdin juga menyampaikan bahwa memang ada berbagai sudah bisa ada sebagian bisa ditiru, ada yang sebagian tidak. Tapi mungkin salah satu hal yang tadi juga disebut adalah tentang masalah disiplin Pak ya. Memang kalau lihat kedisiplinan memang ada perbedaan bahwa memang di Korea orangnya lebih cenderung untuk disiplin. Tapi memang disiplin ini juga karena ada sebabnya juga Pak, karena memang di sini istilahnya law enforcement-nya Pak, peraturan dan juga hukum yang mendasarinya juga sudah cukup kuat. Jadi dari situ maka akan timbul juga kedisiplinan dari warga-warga tersebut Pak. Misalnya ketika seseorang sekarang mungkin sudah agak lebih keras dari sebelumnya karena terjadi pelanggaran disiplin Pak ya. Ketika mereka di karantina ternyata juga jalan-jalan seperti itu. Jadi sekarang juga ada denda juga yang nilainya juga cukup besar ketika orang melanggar aturan-aturan protokol kesehatan. Dan itu juga mendorong orang untuk supaya lebih disiplin dan lebih mentaati aturan yang ada. Mungkin tadi beberapa hal terkait dengan kedisiplinan. Memang tapi orang sini memang cenderung lebih disiplin sih Pak. Karena memang sudah diajari sejak mereka muda, sejak mereka kecil untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Kemudian tadi pertanyaan juga tentang perubahan waktu pemungutan misalnya. Nah itu yang coba difasilitasi oleh Korea dengan mengadakan berbagai metode pemungutan suara Pak. Ada home voting, ada early voting, ada juga di luar negeri yang itu berusaha untuk mengakomodir kondisi-kondisi orang-orang yang berbeda-beda Pak. Jadi mereka bisa menentukan sendiri kapan waktu mereka bisa untuk memberikan suaranya. Jadi itu hal-hal yang coba mereka berikan. Kemudian juga mengenai mungkin sambil jalan Pak ya, ada beberapa pertanyaan juga nih. Tadi saya baca, saya bisa langsung jawab Pak atau gimana Pak yang di pertanyaan? Bisa langsung aja Pak. Oke, mungkin tadi ada juga pertanyaan tentang mengenai alat coblos dan juga sarung tangan. Ya. Jadi sarung tangan memang satu orang satu Pak, jadi setiap yang datang kan dibagikan satu dan setelah itu dibuang. Dan untuk alat coblos tersedia di sana Pak, mereka menyontreng Pak. Nah setelah disontreng, nanti yang menghitung adalah alat. Jadi bukan secara manual, tapi yang menghitung adalah alat. Jadi itu yang membuat penghitungan cepat, dalam satu hari pun sudah mereka bisa memprediksi berapa jumlah yang diperoleh oleh masing-masing kandidat atau masing-masing calon. Kemudian juga ada pertanyaan mengenai pemutahiran data pemilih. Saya kira ini memang sudah terkait dengan database kependudukan mereka Pak ya. Jadi ketika seseorang sudah memasuki usia untuk bisa memilih, maka itu secara otomatis akan sudah tercantum bahwa dia mempunyai hak untuk memilih. Ketika seorang meninggal atau apa, maka otomatis akan terhapus dari data sebagai pemilih. Seperti itu Pak. Jadi tidak perlu seseorang datang untuk memastikan apakah saya ada di pemilih atau tidak, itu tidak perlu. Dan pihak panitia juga tidak mendatangi atau memberitahu setiap orang bahwa mereka tergabung dalam pemilihan untuk berikutnya seperti itu. Jadi sudah berlangsung dengan sendirinya. Jadi seperti itu Pak. Mungkin juga tadi ada pertanyaan mengenai kira-kira kalau kondisi terkini COVID di Korea Selatan. Tadi memang sudah ada yang juga cukup banyak di berita Pak, di media juga cukup banyak bahwa terjadi lonjakan lagi. Tapi ini bukan menjadi lockdown, tapi mereka mengetatkan lagi aturan self distancing mereka. Social distancing mereka aktifkan, mereka ketatkan lagi karena memang ada klaster-klaster tertentu yang orangnya cukup banyak Pak, dan beberapa sulit di trace istilahnya. Karena kekuatan Korea Selatan ini dari sisi wabah adalah bagaimana bisa melakukan tes, bagaimana bisa melakukan tracing, bagaimana bisa melakukan treatment. Jadi 3 hal ini yang mereka kuat Pak. Jadi ketika mereka tes, mereka nggak ada masalah Pak. Untuk satu kasus di klub hiburan malam di Itaewon Pak, itu mereka melakukan tes terhadap 80.000 orang Pak. Hanya untuk satu kasus. Dan yang terjaring hanya sekitar 270-an. Dan mereka masih terus kejar. Karena ini sudah sampai ke link ke-7 mungkin daripada yang aslinya. Jadi seperti itu mereka terus kejar. Jadi itu yang kekuatan mereka Pak. Jadi mereka tetap
berusaha. Jadi kondisi terkini adalah memang terjadi pengetatan, sekolah diliburkan lagi, maksudnya tidak dibuka lagi, kantor-kantor, museum itu ditutup lagi, bar-bar atau apa namanya tempat hiburan malam juga diminta untuk tutup dan juga seperti itu Pak. Jadi ada pengetatan lagi dan itu memang langsung terlihat Pak. Di jalan-jalan sedikit berkurang orangnya, tidak sebanyak sebelumnya. Ketika sudah dibebaskan, relaksasi, sudah cukup banyak orang di jalan-jalan di tempat-tempat umum. Sekarang langsung berkurang lagi. Jadi memang ada kesadaran, mungkin juga ketakutan mereka apabila mereka terkena virus tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Kemudian apalagi nih, untuk penanganan pasien COVID-19 memang di sini ada penanganan khusus seperti saya sampaikan tadi, bahwa mereka akan membuat TPS khusus di tempat-tempat di mana ada pasien yang cukup banyak, karena tidak hanya untuk melayani pasiennya, tapi juga untuk petugasnya sendiri, petugas di rumah sakit itu. Jadi mereka membuat satu TPS khusus, dan di TPS khusus itu orangnya juga mengenakan APD Pak, seperti yang ini, semua perangkat perlindungan diri itu mereka gunakan dengan full, karena untuk menghindari dari tertularnya penyakit tersebut. Jadi seperti itu Pak, mungkin ada pertanyaan lain yang saya miss mungkin Pak? Untuk jumlah, Pak. Ya, itu Pak ya. Yang terkait dengan setiap TPS berapa jumlah pemilihnya Pak di Korea? Oh ini ya jumlah berapa pemilih per TPS mungkin agak berbeda-beda di setiap tempat Pak, karena ada tempat yang rame, ada yang padat penduduk, ada yang sepi, tapi di situ juga kita melihat tidak terjadi penumpukan daripada pemilih Pak, karena mereka menetapkan itu tadi protokol kesehatan yang ketat. Di dalam tidak boleh lebih dari, misalnya ada TPS ada biliknya, bilik suaranya 5, ya 5 orang saja boleh masuk. Setelah itu satu keluar baru diganti yang lain. Jadi tidak ada penumpukan di dalam. Mereka nunggu di luar boleh di ruang terbuka, tapi tidak di ruang tertutup. Seperti itu Pak. Jadi kalau jumlahnya sendiri kita tidak bisa memastikan, tapi untuk perbandingan Pak, karena ada 43 juta yang pemilih terdaftar, dan TPS-nya ada 14.300. Ya mungkin bisa dikira-kira berapa orang walaupun tidak akan bisa sama seperti penghitungan seperti itu. Dan petugasnya ada 150.000 orang yang didapat dari, mungkin ada pegawai negeri, ada juga dari volunteer kebanyakan Pak. Dari orang-orang yang sukarela. Seperti itu Pak. Pak Riza, ini ada pertanyaan yang terkait dengan bagaimana dinamika penganggaran di sana itu, di Korea Selatan. Baik, penganggaran mungkin ini mungkin beda ya, karena sifatnya nasional, mungkin sama juga, saya nggak tahu di Indonesia seperti apa untuk pilkada, tapi kalau dana yang diperlukan untuk kegiatan semua ini di Korea ada 341 juta dolar US Pak. Jadi untuk fasilitasnya, untuk semuanya, teknologinya, untuk SDM-nya, itu yang mereka butuhkan, 341 juta US dollar. Kita juga nggak tahu itu di breakdown lagi apakah termasuk juga untuk kampanye atau untuk hal-hal yang lain, juga kami belum ada info yang lebih detail daripada itu Pak. Baik. Masih ada yang lain Pak Riza yang apa lagi ini? Ada beberapa yang saya catat sih sebetulnya. Silakan yang siapa? Itu tadi juga disampaikan oleh Pak narasumber lain, juga memang ada terkait dengan corak masing-masing daerah yang berbeda, kemudian kesadaran dalam berdemokrasi. Itu juga mungkin kita Indonesia ya Pak ya, luas sekali Pak. Mungkin kalau dibandingkan dengan Korea juga tidak bisa. Mereka 50 juta orang pun mereka terdiri dari satu suku bangsa Pak ya, bangsa Korea, bangsa Han. Jadi ya itulah, lebih mudah mereka untuk dapat melaksanakan seperti, kesadaran mereka sudah cukup tinggi, coraknya juga tidak terlalu berbeda, jadi ketika dilaksanakan satu yang mirip-mirip juga tidak ada permasalahan yang signifikan begitu Pak. Nah itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Riza ya. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Taufik ya. Ada beberapa pertanyaan yang juga ditujukan kepada Pak Taufik. Silakan ya. Pak Taufik. Mohon ini saya tidak sempat baca. Saya ikuti tadi.
Pak Sabrin, ini apa pertanyaan untuk saya? Ya, tadi masih juga terkait dengan pendidikan politik juga yang disampaikan oleh Pak Taufik pertama. Apakah politik misalnya mengikat begitu ya? Jadi, Suaranya tidak jelas tuh saya ini, tidak jelas suaranya. Ada gaung di belakang. halo, Lia? Ya, betul. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan. Mbak Mega, tolong tertib ya Mbak Mega. Tidak kedengaran ini, ada noise ini. Halo. Halo. Mega Selviani. Mbak Mega Ya, yang Ya, tolong di-mute-kan, ganggu. Ya, oke. ya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan secara psikologi memang berpengaruh terhadap pendidikan politik ya. Kalau normal misalnya terjadi banyak money politik ya dan lain sebagainya, apakah misalnya di masa pandemik ini justru secara psikologi akan bisa meningkat ya terkait dengan money politik ya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan kesiapan secara psikologi para penyelenggara pemilu itu dan para kontestan dalam proses kontestasi dalam mengikuti pemilihan di masa COVID-19 itu. Ya, oke. Jadi memang untuk money politik itu kalau saya amati akhir-akhir ini, ya ini belum pemilu tetapi saya mencermati di lapangan ada hubungan hukum ekonomi. Ada yang butuh, ada yang memberi. Nah, yang diuntungkan sini petahana karena dia punya sumber daya, punya fasilitas yang lebih baik daripada yang lain. Kemudian secara serentak ini masyarakat butuh bantuan serentak. Kalau dulu kan mungkin satu dua kampung atau mengelompok, ini serentak. Jadi ada suatu semacam kebutuhan yang berjalan sekaligus sehingga mereka yang bisa melakukan money politik ini memang memiliki peluang. Oleh karena itu hemat saya kalau memang kita harus menyelenggarakan pemilu ini harus menjadi perhatian serius. Karena apa? Karena ada kebutuhan di masyarakat dengan karantina atau isolasi dengan social distancing. Sebagian masyarakat kelas bawah yang tidak bisa keluar rumah untuk mencari rezeki, maka ini akan jadi jalan nih. Sedangkan dalam situasi normal saja kita agak susah untuk memberantas ini, apalagi situasi tidak normal. Oleh karena itu memang perlu keseriusan, perlu suatu kalau regulasi sudahlah, regulasi itu sudah cukup keras tentang money politik. PKPU maupun aturan-aturan legal formal di bangsa ini sudah sangat keras. Tetapi pada dasarnya di lapangan ini perilaku itu jalan. Jadi kita harus menyiapkan satu mekanisme tertentu yang berbasis pada perilaku masyarakat untuk menghadapi seperti ini. Karena ada kebutuhan, ya. Apalagi dengan situasi yang makin hari di beberapa tempat itu ada eskalasi yang kedua. Nah, ini yang tadi saya mau sampaikan, tapi saya tidak sempat bilang, kecuali menyentil itu, apakah KPPS itu mau menyelenggarakan pemilu? Kalau antara mereka barangkali boleh, tetapi kalau mengumpul orang dengan begitu banyak, kita asumsikan ini konvensional ya, orang datang, orang mencoblos, memasukkan dan sebagainya. Kecuali memang kita mempertimbangkan untuk menggunakan misalnya pemilihan dengan teknologi, tapi itu saya kira perlu persiapan yang sangat luar biasa. Yang jelas, menurut hemat saya, situasi ini tidak bisa berlaku umum. Mungkin di tempat-tempat tertentu kita bisa melakukan konvensional seperti selama ini kita lakukan. Tapi di tempat-tempat tertentu itu tidak bisa. Karena apa? Karena ini mau tidak mau, ini kita pukul rata ya, mau pasar, mau masjid aja, rumah ibadah sama gereja itu sampai kita berupaya untuk ketat memperlakukan itu. Tetap boleh sholat, tetapi social distancing-nya keras. Nah,
apalagi yang seperti ini. Misalnya kalau kita mengumpul orang, yang saya khawatir itu tahapan-tahapan itu yang akan diikuti ini akan mau tidak mau akan mengumpul orang. Nah, oleh karena itu saya punya pemikiran bahwa alangkah baiknya memang mempertimbangkan faktor lokal. Faktor, saya tidak mau mau bilang pemilu tidak serentak, tidak sampai situ saya punya pemikiran. Tapi menurut saya pemilu serentak atau tidak itu akibat. Sebabnya adalah kita mencoba mengkaji situasi lokal pada tiap daerah sehingga nanti kemudian kita menentukan bahwa ini bisa pada saat yang sama, ini tidak. Jadi pemilu serentak itu cuma akibat aja setelah kita melakukan kajian pada level di bawah. Karena jujur saja ini kami di kalangan medis, di kalangan kedokteran ini ketakutannya luar biasa ini. Kita takut sekali karena apa? Bukan soal penyakitnya, kalau virusnya itu angka membunuhnya lebih rendah dari virus yang lain, ya. Kemudian obatnya juga ada. Yang kita takutkan ini perilaku masyarakat yang dengan secara sengaja maupun tidak melakukan penularan. Ini yang dikhawatirkan oleh kita, dan fokus perhatian sekarang para tenaga kesehatan itu adalah ini menghambat atau memutus rantai penularan ini. Meskipun di rumah sakit itu kencang pengobatannya, tapi jauh lebih kencang adalah memutus rantai penularan ini. Sehingga bagi kami kalau ditanyakan perspektif medis, maka memang segala kegiatan yang potensial orang kontak, mengumpul orang itu sebaiknya dihindari. Tetapi saya beri solusi tadi bahwa menghindari ini tidak berarti kita berhenti untuk pilkada atau pemilihan, tapi lokalitas. Perhatikan baik-baik itu lokalitas, karena setiap daerah punya suhu berbeda, punya cuaca berbeda, punya keadaan sosiologi berbeda, dan macam-macam. Ini waktunya kita memperhatikan kearifan lokal seperti ini. Meskipun harus kita didik kepada masyarakat itu untuk punya satu pemikiran bahwa selama dia melakukan protap, dia aman. Itu harus kita ulang-ulang. Selama dia melakukan protap social distancing, isolasi, kemudian pakai masker, hand sanitizer, itu selama dia melakukan itu, dia aman. Ya, dia aman karena dia mengikuti protap itu. Tapi ingat baik-baik, ini perilaku masyarakat kita tidak cukup cakap untuk melakukan itu. Ini menjadi unsur yang sangat penting. Ketidakcakapan ini akan menimbulkan resiko yang sangat berbahaya. Terhadap tadi ada teman yang bilang atau mengutip daripada pendapat dari Pak Presiden, kita mungkin harus berdamai dengan COVID. Kalau saya bisa paham maksud Pak Presiden itu, arahnya bagus, tetapi ini sesuatu yang sulit. Kita ingin berdamai dengan barang yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan kita bisa berdamai. Kalau tidak kelihatan ini yang susah. Nah, bagi kami di kalangan medis, teman-teman sejawat dokter yang bekerja di bidang ini, yang kita hadapi terberat tadi itu perilaku masyarakat. Dan oleh karena itu memang perilaku ini harus menjadi variabel yang akan diperhitungkan oleh teman-teman di sana. Terima kasih Bang Sarhan. Ini aja pendapat saya. Pak Taufik, langsung aja ada satu pertanyaan ini dari Pak Hilman. Terkait secara neurologis, adakah metode yang bisa digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepercayaan diri masyarakat agar pilkada 2020 ini bisa berjalan sukses itu? Ya, terima kasih. Jadi memang begini, untuk saya kutip Muhtar Lubis ya. Muhtar Lubis itu dalam pidatonya tahun 74 itu Manusia Indonesia. Itu memang kita ini kategori masyarakat yang secara sosiologis itu cenderung untuk mengumpul. Ya, orang menggunakan istilah gotong royong lah, mapalus lah atau apa istilahnya. Ada kecenderungan pada masyarakat ini kuat sekali. Salah satu bukti mengumpul itu adalah mudik, kita pulang untuk bertemu, untuk berkumpul. Ini tarikannya kuat sekali. Sementara tarikan yang kuat ini adalah sesuatu yang berbahaya bagi penyebaran COVID. Sehingga memang kalau kita ingin mengubah mindset masyarakat, kita bisa mengubah, tetapi itu harus terjadi secara masif. Masif itu melibatkan semua lini, mulai dari pendidikan, mulai lembaga politik, itu harus terjadi secara masif untuk mengubah. Karena, sekali lagi saya bilang, mengubah sesuatu yang tidak ada bahaya, itu lebih aman, lebih gampang, daripada mengubah sesuatu yang orang menghadapi nyawa, memberikan nyawa. Ini susah ini. Ini ada kesulitan untuk mengubah itu, sehingga memang kalau kita edukasi terus-menerus pada masyarakat, kita akan menghadapi resistensi seperti ini. Sehingga kan begini ya, secara teknis itu untuk mengubah cara berpikir orang kan kita menggunakan beberapa cara ya. Ada yang namanya brainwashing,
cuci otak. Ada yang namanya hypnosis, ya, ada yang nama manipulation, ya, ada yang nama persuasi. Persuasi ini basisnya komunikasi. Tapi empat ini ketika orang dalam keadaan bahaya itu, apalagi dalam satu situasi yang masif yang melibatkan banyak orang, ini susah. Tidak seperti dengan melibatkan suatu komunitas kecil atau sekelompok kecil. Kecuali ini memang kita memberi reward pada masyarakat. Jadi kan begini, orang itu mau berubah, orang itu mau bergerak kalau perubahan itu menguntungkan dia atau memberi sesuatu pada dia. Kalau dia merasa hanya menunaikan kewajiban, dia tidak mendapat reward, ini cenderung penolakan. Maka harus dipikirkan bagaimana setiap orang akan kita picu untuk hadir di TPS misalnya, atau dengan cara bagaimana memilih, itu ada reward. Entah rewardnya seperti apa kita pikirkan, sehingga orang merasa kalau saya memberi suara, ya, saya mendapat sesuatu yang tentu bukan yang saya maksud, bukan money politik atau sejenis dengan itu, tapi orang merasa bahwa saya memberi suara itu saya dapat reward. Entah rewardnya itu misalnya keringanan atau ada kemudahan dalam mengurus sesuatu di kantor kelurahan, atau misalnya ada kemudahan untuk mendapatkan sesuatu yang secara hukum tidak bertentangan dengan aturan main dalam kaitan dengan money politik. Kalau ada reward begitu, orang mudah berubah. Karena sekali lagi resistensi hari ini menghadapi hal-hal yang sifatnya danger, yang sifatnya bahaya. Itu aja saya kira. Ya, baik, terima kasih Pak Taufik. Ya. Selanjutnya tadi ada ingin berbicara Pak Ferry, ya, Pak Ferry Daudiando. Sebelum saya membacakan beberapa chatting yang sudah dituliskan oleh para peserta, yang saya lihat ini ada Pak Hadar, ada juga Mbak Titi, ya. Saya persilakan dulu ke Pak Ferry, ya, untuk menyampaikan pandangannya dan pendapatnya. Silakan Pak Ferry. Halo Pak Ferry. Pak Ferry Daudiando, silakan. Tadi menuliskan dalam chatting untuk bisa menyampaikan pendapat dan pandangannya. Saya persilakan. Mungkin sebelum Pak Ferry, ya, ada beberapa hal yang ini pertanyaan juga ditujukan kepada narasumber, ya. Yang pertama saya ingin bacakan dari Pak Hadar, ya, senior kita ini. Yang pertama kepada Pak Idam, ya. Kang Idam, sebagai penyelenggara pemilu, apakah ada keraguan dalam melaksanakan pemilihan lanjutan? Kalau ada, apa saja? Apa gagasan untuk mengatasi keraguan tersebut, ya? Tapi saya kira sudah dijawab oleh Kang Idam, ya, bisa sebentar disampaikan secara langsung, ya. Kemudian juga terkait khusus untuk Pak Riza, ya, ini pertanyaan dari Pak Hadar juga, apakah dari berbagai proses pemilu parlemen di Korea Selatan yang direncanakan dan diterapkan, ada yang gagal atau tidak berhasil? Jika ada, kenapa? Yaitu pertanyaan dari Pak Hadar, ya. Kemudian ada juga ini pertanyaan dari tadi ada dari Mbak Titi, ya, Bu Titi Anggriani, ya, kepada Pak Reza juga, mengapa pemilu di Korea Selatan tidak bisa ditunda itu? Apakah karena ini pemilu parlemen nasional, di mana akan terjadi krisis pemerintahan kalau pemilu tidak terlaksana? Jadi resonansinya apa itu? Apa karena pemerintah juga sedang dalam popularitas tinggi karena keberhasilan di dalam mengatasi pandemi COVID-19 itu? Nah, ini kira-kira pertanyaan dulu yang bisa dijawab oleh para narasumber, ya. Yang terakhir juga ada pertanyaan dari Pak Hadar ini, ya, untuk Pak Riza, seberapa besar pengaruh penurunan usia pemilih yang pertama kali diterapkan untuk mempengaruhi kenaikan voter turnout, ya. Kira-kira seperti itu yang Pak Hadar. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak Hadar yang disampaikan baik kepada Kang Idam maupun kepada Pak Riza itu.
Saya kira yang lain hampir sama ya pertanyaannya, dan juga ada yang ingin menyampaikan gagasannya saja lewat chatting. Yang pertama saya persilakan dulu kepada Kang Idam ya, selaku penyelenggara pemilu. Terima kasih Bang Saran. Selamat malam Pak Hadar. Terima kasih sudah bergabung dan kehadirannya menjadi support yang luar biasa bagi kami ya. Dan sebenarnya pertanyaan beliau ini bagian dari motivasi ya. Dan kami di Jawa Barat ya, khususnya saya bicara Jawa Barat karena kebetulan wilayah kerja saya ada di Jawa Barat. Rekan-rekan di Jawa Barat bersama saya, apapun kebijakan dari KPU Republik Indonesia, kami optimis dapat menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebijakan KPU Republik Indonesia. Dan kita juga selama ini, selama masa tahapan ditunda, kita juga tetap melakukan konsolidasi dengan rekan-rekan di 8 kabupaten kota. Dan kalau saya melihat apa yang menjadi percakapan di grup pada level provinsi, rekan-rekan KPU provinsi juga memiliki optimisme yang sama. Itu yang saya tangkap dari percakapan di grup Messenger. Nah, kalau nanti saya tidak tepat, di sini juga Bang Sahran ini juga KPU penyelenggara pemilihan ya, gubernur Bang ya. Nanti bisa diluruskan. Insya Allah kami. Pertanyaannya sama Kang Idam, bukan sama moderator itu. Karena ini yang bertanya ini suhu kita bersama Bang, jadi jawabannya harus tepat gitu Bang. Nah, ya, insya Allah kami optimis rasional, ya optimis rasional, dan kami juga senantiasa menjaga integritas elektoral, di mana semua kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan kami selaku regulator kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Kunci menghadapi situasi seperti hari ini, kuncinya adalah literasi, ya literasi bagi para pemilih, ya sebagaimana dalam buku Safeguarding Health and Democracy bahwa penyelenggara pemilu harus bisa melakukan pendidikan kepada masyarakat, kepada para pemilih tentang COVID-19 ini, agar masyarakat mendapatkan informasi dan akses ya tentang pengetahuan yang sebenarnya, karena kita sadari bahwa di situasi pasca kebenaran seperti hari ini, potensi disinformasi, hoax, misinformasi sangat berpotensi mengisi ruang-ruang publik kita. Oleh karena itu, kepada saya yakin rekan-rekan penyelenggara juga sudah mempersiapkan strategi sosialisasi dan edukasi terkait dengan pencegahan penyebaran 19 ini. Apalagi KPU Republik Indonesia tanggal 1 April 2020 berdasarkan surat edaran nomor 301 itu kepada KPU di berbagai daerah di Indonesia itu harus melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan pandemi COVID-19 ini. Jadi literasi tentang COVID itu memang kita sedang tingkatkan agar masyarakat dapat memahami COVID ini dengan benar dan baik sebagaimana apa yang dinyatakan pemerintah ya. Dan dalam edukasi tersebut kami juga melakukan pemahaman yang benar tentang protokol kesehatan. Jadi yang bisa saya respon dalam rangka mengantisipasi ini ya kuncinya adalah literasi. Itu yang menjadi fokus kami di dalam penyelenggaraan pemilihan ini. Terima kasih Pak Hadar atas pertanyaannya. Itu saja Bang. Nanti mungkin Bang Sahran ini lebih banyak merespon karena Bang Sahran ini juga penyelenggara. Dan saya yakin Bang Sahran ini salah satu penyelenggara yang sangat optimis. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Idam ya, karena memang pertanyaannya kan ke narasumber bukan ke moderator itu. Baik, silakan Pak Riza ya, tadi ada beberapa pertanyaan dari baik Pak Hadar maupun Bu Titi tadi ya, dan mungkin bisa dibaca juga di beberapa chatting yang pertanyaannya ditujukan kepada Pak Riza. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Moderator. Mungkin tadi menambahkan tadi sedikit dari Pak Idam ya, terkait dengan literasi, setuju sekali Pak. Itu yang salah satu yang penting yang harus kita punya, bahwa masyarakat paham tentang segala hal, baik tentang penyakitnya, baik tentang aturannya, baik tentang pemilu sendiri. Itu yang hingga jadi terjadi interaksi dan juga partisipasi yang besar dari masyarakat. Mungkin kalau kita melihat dari sisi Koreanya sendiri,
mereka juga cukup ini Pak ya, dari sisi pemerintah, mereka juga sudah cukup konsisten dan tegas Pak, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam hal ini dianggap tepat oleh masyarakat, jadi mereka memberikan dukungannya. Jadi seperti itu Pak, otoritas yang menangani isu ini pun, isu wabah juga satu dan jelas, dia akan menangani di seluruh Korea, tapi dengan dukungan dari daerah, pemerintah daerah, seperti itu Pak. Jadi ada beberapa hal yang memang saling mendukung di situ, termasuk transparansi dan kejelasan informasi. Baik Pak, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi tentang berbagai proses pemilu legislatif ada yang gagal atau tidak. Kalau dari kita yang melihat, mungkin dari laporan atau dari berita yang ada, memang tidak ada proses-proses yang gagal Pak, karena semua bisa terlaksana dengan baik. Cuman ada beberapa hal yang terkait dengan misalnya pemilu luar negeri Pak. Jadi beberapa negara ada yang lockdown, beberapa negara ada yang aturannya sangat ketat sehingga orang tidak bisa bergerak untuk menuju tempat pemungutan suara misalnya. Nah itu yang jadi cukup agak menurun, karena mungkin ada sekitar berapa ya, cukup banyak juga yang tidak bisa melaksanakan kegiatan pemilu. Jadi itu mungkin kalau dari sisi penyelenggaraan sudah cukup baik, cuman memang ada sedikit biasalah ada yang sedikit protes atau ada yang sedikit memberikan melakukan karena ada yang tidak sesuai dengan aturan seperti itu. Tapi NEC bisa melakukan tanggapan, bisa memberikan respon yang cukup baik sehingga hal itu tidak melebar menjadi lebih jauh. Karena kita tahu wewenang dari National Election Commission ini cukup besar Pak, mulai dari penyelenggaraan sampai mereka juga mengawasi tentang pendanaan pemilu, mengawasi juga tentang pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Jadi itu yang fungsi-fungsi itu cukup banyak yang mereka pegang. Karena mereka juga terdiri dari, untuk komisionernya ada 9 orang ini, 3 dipilih oleh presiden, 3 dipilih oleh parlemen, 3 dipilih oleh Mahkamah Agung. Jadi sudah cukup mempunyai perwakilan-perwakilan yang bisa dianggap cukup netral atau cukup bisa mewakili kondisi yang ada di Korea seperti itu. Jadi mereka punya fungsi yang cukup besar, dan untuk melaksanakan mulai dari titik kecil sampai pengawasan dan juga perencanaan untuk pemilunya seperti apa. Jadi cukup banyak juga, tapi kalau saya lihat sih prosesnya semua berjalan dengan baik Pak. Tidak ada hal-hal yang dikatakan gagal. Mungkin ada sedikit masalah misalnya, tapi tidak bisa disebut suatu kegagalan seperti itu. Mungkin Pak, mungkin tadi juga ada dari Bu Titi mungkin ya, mengapa pemilu negara tidak ditunda, tetap dilaksanakan padahal kondisi seperti itu. Mungkin tadi di komennya Bu Titi juga ada benarnya juga. Kita lihat memang ada dorongan politik, ada hal-hal yang mendorong pemerintah tetap menjalankannya. Mungkin sudah di awal tadi sudah saya singgung sedikit Pak ya, bahwa memang pelaksanaan pemilu legislatif ini sangat penting terkait beberapa momentum politik yang sedang mereka jalankan. Satu, tadi Pilpres 2022. Jadi karena sini presiden hanya 1 kali Pak ya, tidak bisa 2 kali. Jadi setelah itu harus ada orang-orang yang dijagokan untuk dari setiap partai untuk bisa menduduki tempat tersebut. Nah ternyata kemarin orang-orang yang menjadi kandidat presiden 2022 ikut juga dari partai oposisi dan dari partai pendukung pemerintah. Ternyata yang menang dari partai pendukung pemerintah. Jadi kans dia untuk bisa maju ke Pilpres itu semakin besar. Jadi seperti itu. Kemudian juga terkait dengan keberlanjutan dukungan terhadap pemerintah terkait dengan legislatif, terkait dengan fungsi legislatif. Bagaimana program pemerintah bisa berjalan. Jadi sekarang pemerintah berusaha untuk bisa meningkatkan kesejahteraan lagi, karena banyak yang terpuruk, banyak yang kehilangan kerja, ekonominya susah, industri nggak jalan. Jadi seperti itu. Mereka ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Mereka juga memberikan BLT Pak kepada masyarakatnya dengan proporsional dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi range-nya harganya tuh mulai mereka kasih antara mungkin 5 juta rupiah sampai 12 juta rupiah untuk satu keluarga, tergantung jumlah orangnya. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang mendorong bahwa pemerintah juga harus menetapkan bahwa pemilu ini harus tetap berjalan. Karena ada keberlanjutan kebijakan, ada agenda politik,
ada juga hal-hal lain dan juga karena keyakinan dia terhadap penanganan COVID-19 itu sendiri. Jadi bisa dilaksanakan dan memang berhasil dan menjadi barometer dengan dari dunia internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan tadi. Ada beberapa lagi yang saya bacakan, Pak ya? Ya, silakan, Pak. Saat nemunya saya tadi ya. Jadi ada periode sosialisasi pemilu dan pembuatan aturan. Ini juga satu yang mungkin kami tidak terlalu paham, Pak ya, tapi memang sosialisasi terhadap terutama pada pemilih baru ini atau warga kalangan muda juga cukup gencar mereka laksanakan melalui media sosial, melalui media massa, melalui YouTube, melalui video-video. Jadi itu juga jadi salah satu masa sosialisasi yang mereka laksanakan. Saya sih tidak tahu pasti mulai kapan mereka laksanakan. Tapi ketika keputusan awal tahun itu memang sudah mengarah pada positif untuk melaksanakan, mungkin sudah dilaksanakan sosialisasi tersebut. Untuk pembuatan aturannya sendiri, saya kira juga ini mereka juga cukup cepat, Pak, dalam membuat membuat satu aturan yang baru dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi saya kira itu juga sudah dilaksanakan. Karena setelah sekarang pun ada aturan yang berlaku tentang kesehatan. Itu mereka sebut dengan everyday life quarantine. Jadi bagaimana kita naik bis, bagaimana kita ke restoran, bagaimana kita itu semua ada aturannya. Bagaimana sebuah kantor atau tempat harus ada manajer kesehatannya, itu harus dibentuk. Jadi seperti itu mereka atur semua. Jadi cukup cepat mereka lakukan. Ini juga ada mengenai bagaimana kalau petugas tidak berani ambil resiko terhadap calon pemilih yang mengidap positif misalnya. Nah, ini tadi mungkin terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan literasi atau pendidikan atau pemahaman tidak hanya pada pemilih tapi juga pada petugas. Bagaimana petugas bisa diberikan rasa aman, bagaimana petugas bisa yakin ketika dia melakukan tugasnya tidak terkena atau bisa terjangkit virus tersebut. Tentu dengan protokol yang jelas, tegas dan juga tidak dengan dilaksanakan dengan disiplin. Itu mungkin yang harus kita juga coba bangun di situ. Tentu saja juga perlu didukung oleh misalnya anggaran karena harus beli peralatan segala macam dan juga hal-hal lain yang juga terkait. Jadi itu seperti itu yang harus tetap kita jaga. Kemudian tadi saya sampaikan pengawasan pemilu di Korsel seperti apa. Nah, ini tadi juga karena memang kita tidak melihat ada satu badan lain ya selain NEC ini ya. Jadi mereka di situ melakukan semuanya dan ketika satu pelanggaran ditemukan maka dia akan melakukan sebagai satu pelanggaran terhadap hukum dan akan dilaporkan kepada mungkin pengadilan atau pihak yang berwajib seperti itu. Jadi untuk pengawasannya sendiri mungkin dilakukan oleh secara masyarakat dan juga oleh pihak-pihak yang istilahnya ada LSM atau lembaga sipil lah seperti itu. Jadi tidak ada niat seperti itu sendiri. Oke, ada kemungkinan satu orang memilih hingga 2 kali atau lebih. Itu juga ada ditanyakan. Saya kira dengan sistem yang seperti ini, ketika sudah secara digital dia melakukan satu pemilihan di satu tempat, saya kira dia sudah terdaftar atau sudah tidak bisa melakukan pilihan di tempat lain. Jadi mungkin sudah, karena rekornya sudah cukup jelas. Jadi saya kira kalau dari sisi database yang hanya satu, saya kira itu lebih mudah untuk memonitor adanya tindakan-tindakan yang mungkin bisa bersifat curang atau apa. Jadi saya kira tidak ada dan tidak ada laporan tentang hal itu. Mereka hanya satu kasus yang sempat ada di media adalah ketika mereka menemukan ada beberapa kertas suara yang sudah terjawab tapi hanya tergeletak di TPS tanpa ada yang membereskan. Itu juga adalah kemudian dilaporkan ke NSI, NSI sudah melakukan penyelidikan, NIC-nya juga sudah ada memberikan tanggapan, ternyata ada bukan kesalahan ya, ada miss daripada orang yang shift sebelumnya dengan shift yang berikutnya seperti itu. Jadi ada yang tercecer. Jadi itu bisa dijelaskan juga. Kemudian pengawasan sudah. Oke, kira-kira ada lagi Pak yang mungkin belum saya terkait dengan tingkat partisipasi di Korea Selatan gitu. Apa yang mengakibatkan penyebabnya sehingga tingkat partisipasi tinggi di sana ketimbang negara-negara lain gitu.
Oh gitu, siap. Ya, satu tadi mungkin karena satu kesadaran Pak. Jadi pada satu sisi mereka juga apa namanya merasa bahwa ini sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka untuk bisa meneruskan kebijakan yang selama ini mereka bisa nikmati Pak. Jadi ketika COVID datang segalanya dan pemerintah dirasa cukup berhasil dalam menanganinya, bagaimana pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan, jadi tingkat partisipasinya meningkat di situ. Jadi mereka juga memang ada kesadaran sendiri untuk melakukan apa namanya, dan juga mereka menginginkan satu perubahan atau kalau yang menginginkan perubahan ya Pak, atau menginginkan satu keberlanjutan dari policy yang selama ini mereka anggap berhasil atau yang telah mereka nikmati. Dari situ juga seperti tadi saya sampaikan juga ada mungkin orang-orang yang kan ini dalam masa social distancing Pak, nggak boleh keluar, bisa sih keluar tapi dengan segala macam syarat dan segala macam. Nah, dengan ikut ini mereka bisa jalan-jalan keluar juga gitu dari apartemennya dengan khusus tujuannya untuk ini. Jadi itu juga ada beberapa hal yang berarti paling tidak ini adalah satu keinginan mereka, kesadaran mereka dalam memberikan hak suaranya. Ini seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Riza. Ini yang terakhir Pak Riza terkait dengan sekarang jumlah penderita COVID di Korea Selatan meningkat itu ya. Apakah memang disebabkan karena pelaksanaan pemilu itu sehingga mengakibatkan ada kluster baru dari pemilu? Siap. Jauh Pak, itu bukan. Dipastikan bukan Pak. Karena yang klaster baru ini awalnya adalah dari klaster klub malam di Itaewon Pak. Jadi klub malam ini apa namanya setelah di salah satu keahlian mereka adalah melakukan trace Pak ya, untuk melakukan treatment. Nah setelah di trace ini ternyata agak sulit karena klub malam ini beberapa klub malam ada beberapa banyak itu ada yang mempunyai afiliasi tertentu Pak. Misalnya ada yang LGBT seperti itu ya. Jadi ketika pemerintah mengumumkan siapa yang pernah ke klub ini pada tanggal sekian, jam sekian, itu yang datang nggak banyak gitu. Kebanyakan mereka agak takut supaya jati dirinya tidak ketahuan atau seperti itu. Walaupun mereka belum tentu ke situ gitu. Tapi stigma orang bisa melekat ke mereka. Jadi ini agak sulit sampai sekarang belum selesai itu. Dan ternyata merembet ke klaster yang lain. Ke klaster yang sekarang sedang ramai adalah di e-commerce di sini Pak, seperti Bukalapak atau Tokopedia itu yang Kupang itu juga ada satu distribution centernya yang kena, sudah ada beberapa orang yang positif. Kemudian merembet lagi ke ini dekat kantor kebetulan Pak. Dekat kantor juga ada satu orang yang pernah ke Itaewon itu adalah guru di tempat kursus. Itu murid-muridnya ada beberapa yang kena juga. Itu langsung ditutup. Jadi seperti itu Pak. Jadi bukan dari pilkada itu ya, pileg ini Pak. Untuk yang lonjakan berikut. Ya, baik ya, terima kasih. Saya kira sudah banyak tadi yang bisa dijawab oleh Pak Riza ya dari semua chatting yang sudah ditulis ya. Saya mungkin tidak bisa membacakan semua karena antara chatting satu dengan chatting yang lain itu hampir mirip yang sama itu dan itu sudah dijawab oleh Pak Riza itu. Terima kasih Pak Riza sudah meluangkan waktunya. Mungkin di Korea Selatan udah jam 1 ya? Ya jam 12 Pak. Jam 12 ya, jam 12 gitu. Ya, jadi terima kasih sudah mau bermalam bersama kami. Jam 11 Pak, mohon maaf jam 11. Jam 11 ya. Baik, terima kasih. Yang terakhir mungkin Pak Taufik ada yang ingin disampaikan ya. Silakan Bang Taufik. Cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami berterima kasih kepada semua partisipan yang sudah terlibat di dalam diskusi ini ya. Sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Pak Idam, silakan. Kang Idam. Ya, terima kasih Bang Sahran. Tentunya kita sebagai penyelenggara karena tanggal 9 Desember 2020 sudah menjadi keputusan dan saat ini
keputusan tersebut sedang dirumuskan menjadi kebijakan yang lebih teknis lagi dalam kebijakan KPU Indonesia. Kita sebagai penyelenggara dari kebijakan KPU Indonesia, kita harus memiliki optimisme rasional, ya. Jadi optimisme nasional ini harus terukur, ya, semua tindakan kita, dan tentunya ini harus berdasarkan pada integritas elektoral dan protokol kesehatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya ingin mengajak pada rekan-rekan penyelenggara, di tengah COVID-19 ini, kita jadikan optimisme rasional kita menjadi pesan yang powerful bagi pemilih dalam rangka mengaktifasi antusiasme elektoralnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Idam. Pak Riza, ada yang ingin disampaikan? Silakan sebagai closing statement-nya itu. Mungkin tidak bisa kita memuaskan setiap Bapak Ibu yang ada di sini ya, tapi paling enggak dari kita juga bisa menyampaikan bahwa memang ada hal-hal yang harus kita siapkan sekiranya kita akan mengadakan pemilu di Indonesia, Pak. Seperti tadi kalau kita ambil dari Korea Selatan, perlunya ada kesiapan dari fisik, daripada fasilitas, SDM, dan juga teknologi juga, IT seperti itu. Kemudian ditambah dengan kesadaran, kedisiplinan warga juga, dan ada indikator tentang bagaimana kita bisa sudah mengatasi wabah itu sendiri, dan pemerintah juga cukup percaya diri bahwa mereka juga bisa mengatasi. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya bisa kita seandainya bisa kita dapatkan juga satu hal yang baik apabila kita mau melaksanakan pemilu di Indonesia. Mungkin terakhir juga kami juga mau menyampaikan kalau sekiranya ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak saja langsung ke kami. Ada nomor tadi saya tulis di situ, nomor HP saya, itu ada WhatsApp-nya juga. Nanti sekiranya perlu email juga silahkan dikontak ke saya, kira-kira ada yang belum jelas. Untuk bahan tadi kemarin sudah saya share juga dengan Bu Lani, sekiranya bisa di-share juga ke sini supaya yang bapak-bapak ibu yang lain juga bisa melihat apa yang sudah kami sampaikan kemarin. Sementara begitu Pak, terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Riza sudah meluangkan waktunya. Kita semua yang hadir di sini adalah selain penyelenggara pemilu, ada juga pegiat pemilu ya yang sangat luar biasa. Ada para senior kita ya sudah hadir. Mudah-mudahan ini mencerahkan semua kita yang hadir, dan ya kalau misalnya kami penyelenggara pemilu paling tidak menjadi bahan referensi di dalam bekerja itu. Agar seperti tadi disampaikan oleh Kang Idam ya, dan Mbak Titi di dalam chattingnya itu ada yang terukur ya, di daya dukung instrumen hukum yang cukup untuk memberi kepastian hukum di dalam pelaksanaan pemilihan di 2020. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Riza, Kang Idam bersama Bang Taufik yang sudah hadir. Mudah-mudahan nanti kita akan mengontak lagi ya, mengundang lagi kepada para narasumber untuk bisa hadir bersama-sama kita di diskusi ini itu. Selamat bertugas Pak Riza, sehat selalu di Korea Selatan itu. Terima kasih Pak Moderator, Pak Idam. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, diskusi kita pada kesempatan ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Bang Idham, Pak Riza, Bang Taufik, terima kasih. Pak Sahnar, terima kasih. Terima kasih. Thank you dah semuanya atas informasinya dan beberapa ilmu yang malam ini saya dapatkan. Terima kasih. Matur nuwun.